Orang Manado P Radio. Radio Rao. Pertama, kami berbangga karena diundang hadir dalam talk show pagi ini. Dan memang tupoksi Dinas Sosial untuk selalu menjelaskan kepada masyarakat. Lebih fokus terkait dengan penyaluran bansos. Nah, cara rinci singkat ingin kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Manado ketika pandemi COVID-19 kita rasakan mulai bulan Maret kalau tidak salah ingat, sudah kurang lebih 5 bulan sampai dengan saat ini. Untuk pemerintah Kota Manado sudah 2 kali menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak COVID-19. Nah, mekanisme penyalurannya sesuai dengan protokol kesehatan barangkali FEMI juga sudah tahu, warga masyarakat sudah tahu seperti apa protapnya. Kami salurkan lewat kelurahan, nanti kelurahan lewat kepala lingkungan antar door to door ke rumah masing-masing. Tetapi terkait dengan data tadi FEMI katakan ya, ada beberapa masyarakat yang profesinya nelayan, pedagang. Jadi domain Dinas Sosial tidak melihat dari jenis pekerjaan mereka, profesi apa. Karena kami pada prinsipnya Dinas Sosial hanya menyalurkan, dan data itu adalah data yang kami dapati dari teman-teman kepala lingkungan di Kota Manado. Ada 504 kepala lingkungan, 87 kelurahan, 11 kecamatan. Jadi data yang kami dapati itu dan yang dijadikan acuan untuk penyaluran adalah data bantuan dari teman-teman kepala lingkungan secara khusus. Jadi kalau misalnya tidak tercover, saya dan Pak Juf, ini ada Farlan juga. Kalau ini kan sudah 2 kali penyaluran, semuanya yang terdampak itu terdampak di berbagai aspek, harusnya sudah tercover di data pertama, data tahap awal. Tetapi ketika tidak tercover di data tahap awal, pemerintah kota, petunjuk Bapak Wali Kota kembali mengingatkan teman-teman kepala lingkungan untuk mendata lagi, memasukkan di tahap kedua yang baru selesai. Iya, sementara. Iya, ini sementara mungkin antara dari kelurahan dan kepala-kepala lingkungan. Maksudnya supaya mereka yang tidak tercover di data tahap pertama, mereka harus sudah tercover lagi. Ya. Jadi kami Dinas Sosial pada prinsipnya sekali lagi, kami hanya menyalurkan sesuai data yang kami dapati dari teman-teman kepala lingkungan. Kalaupun sampai sekarang masih ada yang dalam tanda petik tidak tercover, kami harus minta surat dari Bapak Ibu Lurah benar-benar menjelaskan bahwa keluarga A misalnya dia tercecer dalam pendataan, atau ketika 2 kali penyaluran ini beliau tidak ada di tempat, kemudian itu lain lagi nanti akan ada proses. Ya Pak Kadis, untuk yang 11 kecamatan ya sekarang sudah tahap 2 untuk bantuan sosial. Ya. Sudah sampai mana Pak untuk sudah berapa kecamatan yang sudah tercover untuk bantuan sosialnya? Ya. Jadi sudah tercover semua. Sudah tahap keduanya sudah selesai. Sudah selesai. Penyaluran di tingkat kecamatan. Kebetulan Pak Jufri ini koordinator di Kecamatan Singkil. Ini kecamatan Kecamatan Singkil di bagian akhir, tetapi sekarang saya yakin tinggal kalau ada yang belum terdistribusi, tinggal dari kelurahan ke keluarga yang bersangkutan. Karena ada yang didapati ada keluarga yang tidak ada di tempat sehingga mereka harus nunggu. Kembalikan lagi bantuan sosialnya nanti untuk kalau sudah ada baru. Kalau sudah ada warganya. Pak Kadis, kalau untuk bantuan sosial, kalau bantuan sosial Dinas Kesehatan tersebut tidak spesifik bantuan sosial, iya maksudnya tidak spesifik ke misalnya kelompok nelayan misalnya, tidak. Jadi ya warga sahabat setia yang ada sempat menyampaikan segmen Bakla kemarin bahwasanya memang para pedagang yang nelayan, ada yang nelayan juga tidak dan bahkan belum tersentuh bantuan sama sekali. Nah ini mirisnya adalah kita mencoba berkoordinasi dengan kepala lingkungan yang memang menaungi warga yang memang berprofesi sebagai nelayan, tetapi kemudian tidak terfollow up dengan baik. Nah, inilah mungkin kemudian kita bisa kita konfrontir dengan kepala lingkungan seperti apa mekanisme pendataannya.
Karena dari surat yang sudah 2 kali ini harusnya sudah tercover, tidak ada lagi yang tercecer. Pokoknya mereka yang terdampak tidak dipilah-pilah ini terdampak di bidang apa. Pokoknya kepala lingkungan data di situ. Sama ya Pak? Iya. Kalau ada yang tercecer nanti kita coba cek lagi, Pak Juf bisa cek lagi ke kelurahan mana, nanti kita combine apa benar yang bersangkutan belum data, karena tidak bisa mereka dalam tanda petik ada yang menyatakan sudah belum dapat padahal sudah dapat. Iya. Karena kita menjaganya seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin kita bisa ke Pak Jufri Sondokan ya. Silakan boleh didata, datang kami melayani. Baik. Siap Pak. Kita break sebentar Pak. Oke, ya. Torang dan Torang bersama Warkop Kemang, Boulevard 2, Sindulang, Manado. Persembahan RAL FM, Orang Manado per Radio. Torang dan Torang disiarkan langsung Radio RAL 102.8 FM, streaming RAL FM Manado, dan Facebook RAL FM Manado setiap Rabu jam 7 malam sampai selesai. Anda tengah mendengarkan RAL FM, Orang Manado per Radio. Ya, kembali lagi sahabat setia masih dengan Femi di sini dan saya sudah Bapak kalau ingin masih bertanya, jadi bagusnya memang ketemu Pak Kadis di Youth Center juga atau di kantor ya Pak Kadis ya. Iya, ya sahabat saya mengingatkan kembali live di FB-nya Facebook-nya RAL FM. Jadi ada pertanyaan dan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan kami juga sedang streaming di RAL FM 102.8 FM. Saya masih menerima line telepon untuk sahabat saya yang ingin bertanya ke Kepala Dinas dan atau juga Pak Jufri yang merupakan koordinator penyaluran. Oke, silakan. Kita sudah punya penanya, Pak. Iya, di 0811435102. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Pak Sani. Iya, selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak. Oke. Insya Allah yang di situ juga sehat-sehat semua Pak. Iya, sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih. Ya gini Pak, saya mau nanya Pak berkaitan dengan bantuan sosial. Dari mana Pak? Dari mana dan ya. Bapak siapa? Iya. Iya, nama saya Salim, saya dari Pal 2, Bu. Dari mana? Saya Salim dari Pal 2. Pak Salim dari Pal 2. Salim, oke Pak Salim, apa kabar? Baik, silakan Pak Salim. Silakan. Iya. Jadi gini Pak, Pak Sani saya mau nanya soal bantuan sosial yang pertama. Pertama ya. Gimana dengan bantuan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Bang. Saya penerima bantuan COVID. Iya. Iya Pak. Iya. Ini kan masih berlanjut ini. Iya. Apakah ada bantuan tahap ketiga Pak? Iya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Baik Pak Salim, pertanyaan yang bagus. Pertama, mereka yang berkebutuhan khusus terkait dengan program ini kita sudah di triwulan 1 sudah terlaksana, tetapi kalau datanya ada, tolong Pak Salim masukkan namanya, kita cek lagi dan akan dimasukkan di program penanganan program yang berkebutuhan khusus ini. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kenapa beda? Memang beda, Bu. Jadi tahap pertama ada 5 item. Kalau tahap bansos tahap pertama ada 5 item, yaitu 10 kg beras, 2 kg gula, 15 mie instan 10, baru 4 kopi 3 saset dan beras. Ya. Jadi kalau tahap pertama Bang Salim ada 5 item.
Tahap kedua tinggal 3 item. 3 item itu adalah 10 kilogram beras, 15 ikan kaleng, dan 4 buah masker. Dan ini semua berlaku untuk semua, bukan dipilah-pilah, bukan PAL 2 sekian, malah lain tidak. Jadi beda. Jadi tahap pertama, singkatnya tahap pertama ada 5 item bantuan untuk bansos. Tahap kedua tinggal 3 item. Jadi semua bareng. Jadi rata disamarkan. Rata, tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tahap ketiga kita menunggu petunjuk karena itu tergantung anggaran. Kalau masih ada bansos tahap ketiga. Baik, Pak Kadis. Kita lanjut dengan yang dari Facebook, Pak. Apakah ketika pandemi ini dari akun Zuriati Monwarfa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika pandemi COVID-19 ini gimana dengan pedagang yang sudah dirumahkan dan menjual online dan masih ada yang belum tercover bantuan maksudnya? Sama dengan pertanyaan tadi, Kak. Jadi pada prinsipnya kami sekali lagi Dinas Sosial hanya menyalurkan sesuai dengan database yang diberikan. Database, ada teman-teman kepala lingkungan. Kalau memang belum tercover, belum dapat, tolong cek lagi kemudian masukkan lagi. Kita akan cross check dengan kepala lingkungan dan Bapak Ibu Lurah apa betul ini memang belum terdata. Kalau memang belum, kami akan tindak lanjuti. Mana torong Palak Lingkungan Wawonasa dan juga Karame, Pak Ibu Wendy dan Ibu Pala Rina. Ya, ini Pala Wawonasa lingkungan sini Pak Kadis. Kalau terkait dengan data kami. Mungkin juga ada penjelasan sedikit. Ada warga yang tadi sempat menanyakan bahwasannya ada yang sudah menerima bantuan sosial berupa sembako, tapi kemudian dia menerima lansia. Mungkin ada yang bisa dijelaskan dari kedua Pala yang ada di sini. Baiklah, dengan saya Pala Wendy Kasim, Karame Lingkungan Anam. Kalau khususnya di Karame Lingkungan Anam, Pak, memang lansia yang kita kasih, tapi yang lansia produktif, yang masih mencari, kan ini dampak COVID. Jadi ini ada terdampak. Iya, ada terdampak dengan COVID mencari, makanya kita masih kasih. Tapi dia tidak tercover di program lansia, masuk. Ada, Pak. Coba tolong cek lagi, jangan sampai double. Dia masih produktif, Pak. Iya, kita cek lagi ya, jangan sampai salah ya. Untuk Pala singkat. Terima kasih. Nama saya Rina Supura, Kepala Lingkungan Wawonasa Lingkungan 5. Kalau khususnya Wawonasa, kalau sudah menerima lansia, Pak, sudah tidak dapat menerima lagi bantuan COVID-19. Iya, memang sudah diarahkan kepada di kantor lurah bahwa yang mana kalau orang sudah menerima lansia tidak bisa lagi menerima bantuan COVID. Terima kasih. Ya, seperti itu Pak Kadis dan Sabastia, bahwasanya memang di Kelurahan Karame ya Pala Wendy dan Kelurahan Wawonasa memang memilah mana yang berhak menerima untuk bantuan sosial dan juga lansia. Jadi yang sudah menerima lansia tidak akan menerima bantuan sosial berupa sembako. Begitu juga sebaliknya yang sudah menerima bantuan sosial tidak akan, ya seperti itu ya Pala Wendy pengaturannya. Nah nanti kalau ada Sabastia yang ingin dialog dengan Pak Kadis yang lebih panjang lagi, silakan ke kantor Dinas Sosial atau di Youth Center bertemu dengan Pak Kadis dan juga Pak Jufri ya. Beliau juga bagian penyaluran bantuan sosial Bu Pala Pak Jufri Sondokan. Beliau merupakan apa namanya? Ada yang mau bertanya Bapak-bapak yang di sini mungkin terkait dengan bantuan sosial? Oh. Ada lagi? Mau tanya Pak? Oh, mari silakan. Kenalkan nama dan dari lingkungan mana? Saya ada jualan. Nama saya Hilman Rauf. Herman ya, Pak Herman. Hilman. Dulu saya tinggal di sini, di lingkungan ini, tapi saya sudah berpindah di Mahau lingkungan 7. Mahau sekarang ya, Pak Herman. Lingkungan 7. Dan berapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, rumah saya kebakaran. Iya. Di mana? Di Mahau lingkungan 7 ada kebakaran. Sudah apa bantuan kebakaran? Belum. Jadi
Nanti kita. Iya. Oh ya silakan Pak Kadis. Mahau lingkungan 7 ya. Iya, biasanya pala kita langsung dilaporkan. Dinas sosial biasanya ketika laporan masuk dari pala lurah paling lambat esok atau lusa di follow up. Langsung di follow up. Oh, iya. Tidak pernah apalagi ini sudah dengan bulan. Lingkungan berapa Pak? Lingkungan 7. Lingkungan 7 di Mahau. Apa? Lingkungan 7 di Mahau. Iya, kami nanti di follow up. Iya, nanti dicatat. Iya, didata untuk Mahau lingkungan. Dari keluarga siapa? Nanti keluarga Hilman Rauf. Hilman Rauf. Iya. Nah, nanti Pak dicoba Herman, ditinggalannya. Ya. Nanti kita cek karena kalau dinas sosial, mohon maaf, ini kalau memang kami yang terlambat dapat informasi pada prinsipnya laporan itu kami dapati dari Pala dan Lurah. Baik. Jadi kalau kebakaran kita paling lama 1-2 hari itu sudah tuntas karena Pala Lurah langsung lapor. Kecuali tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan, ya seperti itu. Iya. Nanti rumah yang terbakar. Rumah ya Pak Irman. Iya. Coba Lan cek catat akang kontrol cek. Oh iya, nanti tolong nanti dicatat dan iya. Nanti kasih masuk data Pak. Iya. Kalau memang belum ya. Kalau memang belum coba di follow up. Pasti akan di follow up. Pak, masih ada lagi yang ingin. Ada sahabat Sia yang ingin bertanya atau di line telepon 0811435128 dan juga warga-warga yang ada di sini yang ingin bertanya, silakan Pak, singkat jelas dari mana dan kelurahan mana. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya sangat tertarik sekali. Ya, makasih. Apalagi Bapak Kadis sendiri yang turun. Ya. Ini adalah kami memberikan apresiasi yang besar karena langsung Pak Kadis yang turun. Pertanyaan saya Pak, mengenai masalah lansia Pak ya. Karena walaupun ada yang sudah didata Pak, tapi sampai sekarang juga belum menerima. Belum, oke, terima kasih. Ya, itu Pak. Iya. Baru yang dijelaskan oleh Pak Wendy tadi, bahwa kalau misalnya lansia sudah menerima, lansia tidak dapat apa-apa lagi Pak. Iya, itu yang kami ingin tanyakan. Iya. Dan saya mohon Pak, mudah-mudahan lansia-lansia yang sudah tercover, yang belum dapat, mudah-mudahan Pak, mereka akan mendapatkan haknya. Iya. Ini pertanyaan, terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, silakan Pak Kadis. Jadi jawabannya sama. Kalau memang Pala ini data Pak warga lingkup. Iya. Iya, cek lagi datanya. Kalau memang belum dapat, layak kita koordinasi dengan keuangan. Karena terkait dengan bansos lansia, tupoksi dinas sosial adalah bagian verifikasi data. Karena bansos lansia anggarannya ditata di keuangan, bukan di dinas sosial. Tetapi kita berhak untuk verifikasi terkait dengan data. Baik. Ya. Baik Pak Kadis, kita break dulu. Kita break dulu, mari Pak Kadis. Oh, Pak Salim tadi yang kebakaran kita. Dan saat ini saya membuka line telepon untuk sahabat Sia yang ingin bergabung di 081143510228 atau warga yang ingin bertanya terkait dengan bantuan sosial. Oh, mari Pak. Silakan nama dan kemana pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis Sosial Kota Manado, selamat juga Bapak Jofri, Koordinator penyaluran bantuan untuk Kecamatan Sikil. Ini bagus Pak. Iya. Karena saya sudah berapa lama ingin sekali menanyakan tentang bantuan ini, terutama bagi diri saya. Saya sudah masukkan data-data saya ke kelurahan saya, yaitu Kelurahan Singkil 2. Singkil 2. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Herman Kasim. Alamat Singkil 2, lingkungan 4. Sesudah saya masukkan data saya,
ternyata dalam pembagian saya tidak menerima bantuan. Dengan alasan katanya saya menerima bansos lansia. Nah, jadi di sini Pak, mungkin saya salah satu yang mewakili lansia dengan catatan apakah ada aturan main atau undang-undang atau payung hukum yang menyatakan lansia tidak bisa atau tidak dapat atau tidak dilayani dengan untuk bantuan pandemi COVID ini. Jadi ini yang saya ingin mendengar langsung dari Bapak Kadis Sosial. Ya, betul. Kalau toh memang itu ada ya. Aturan nomor berapa dan nomor berapa dan disosialisasikan kepada lansia. Ya. Karena selama ini udah sekitar 6 bulan dan sudah 2 kali pembagian bantuan kami belum dilewati begitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Kadis. Baik. Pertanyaan yang bagus dari kita berdiri Bapak. Aja ya Pak. Ya ini kita lebih santai-santai ya, baik. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Pak Herman ya. Herman Kasim terkait dengan sampai sekarang belum dapat karena masuk dalam kategori penerima bansos lansia. Ya. Jadi saya perlu menjelaskan yang pertama begini. Sekarang ini sementara penyaluran bansos bagi lansia. Pak Herman belum cek. Sudah terima Pak. Sudah terima. Oh berarti sudah terima. Sudah terima ya, 500. Ya. Ada juga pertanyaan. Iya. Jadi kenapa biasanya 750 dia sampai turun ke 500? Ya. Ini perlu karena sasaran. Ya. Saya sudah pertanyaan ini terjadi kepada kepala lingkungan. Ya. Dan ini kesempatan baik bagi saya untuk langsung dengan Pak Sami ini. Ya. Pertama, persyaratan penerima bansos, Pak Herman, sudah betul Bapak sudah jawab. Kalau sudah tercover di data penerima lansia berarti sudah tidak. Jadi terkait dengan bansos yang tidak bisa menerima adalah mereka yang penerima PKH, BPNT, bansos lansia, dan program yang lainnya. Terkait dengan tadi Bapak bilang tapi jumlahnya 500.000. Bapak harus tahu bahwa ketika COVID-19 ini semua anggaran dipangkas, dialihkan untuk penanganan COVID. Di dalamnya ada tentunya dana-dana yang harus dialokasikan bagi kesehatan, BPBD, Dinas Sosial dalam rangka penyaluran ini. Itu tidak ditata di APBD. Tetapi karena kondisi ini makanya anggarannya seperti itu. Dan mungkin ke depan kalau kondisinya sudah baik pasti akan ada tindak lanjut dari itu. Yang pasti Bapak Sodapa lansia, tapi ini yang 500 itu sama, tidak ada yang berbeda. Yang lain dapat sekian, Bapak juga 500 karena kondisi seperti ini, kondisi keuangan. Saya cukup mengerti Pak, tapi ada teman saya, dia terima BLT langsung dari pusat, baru kedua dia terima juga bansos, padahal dia lansia. Itu nanti kita cek, kita cek. Karena Bapak Herman, mari kita berpikir positif. Kota Manado ini ada 500 sekian. Jadi sebenarnya Pak Herman, mekanisme penyalurannya adalah yang sudah menerima bantuan sosial berupa sembako itu tidak akan diterimakan ke yang PKH, kemudian bantuan sosial BPNT dan juga lansia ya Pak. Karena lansia sudah diberikan budget untuk itu. Barangkali sudah jelas. Sudah seperti itu Pak, kita nanti sebentar lagi Pak kita mau buka line telepon dulu ya. Sahabat saya yang ingin sudah dijawab ya. Yang ingin masuk dan berkonsultasi terkait dengan bantuan sosial dengan Pak Kadis Sami dan juga Pak Jofri yang merupakan koordinator. Ada yang ingin bertanya di sini juga terkait dengan bantuan sosial COVID-19. Iya. Yang di masyarakat yang untuk sudah masyarakat. Pak Kadis itu Pak Wendy Kasim yang merupakan sini Pak tadi sempat Pak Kadis. Sini Pak Kadis ada sempat tanya. Gimana torong kepala lingkungan harusnya dorang juga ada hadir di sini untuk menerima inspirasi. Iya betul. Karena mereka yang paling tahu terkait dengan data bahwa betul sekali yang paling tahu. Ada lagi yang lain? Ya Pak, mungkin ke Pak Jufri juga
Pak Jufri mungkin bisa menambahkan sedikit informasi. Mari Pak, silakan sambil duduk. Pak Herman, mari Pak. Ya, oh gitu. Pak Jufri mungkin bisa menjelaskan juga ke Pak Herman, memperkuat informasi yang diberikan tadi Pak Kadis untuk Pak Herman sendiri. Jadi untuk Pak Kasim yang sudah menerima salah satu bantuan penerima program, itu ketentuannya hanya satu bentuk bantuan yang diberikan. Apalagi untuk yang terdampak, ini kan yang terdampak COVID. Ya, jadi betul, jenis bantuan yang diberikan adalah beras dan ikan serta ikan kaleng serta masker. Jadi bantuan seperti itu. Yang penerima program salah satu yang hanya diberikan kan Pak Kasim termasuk salah satu penerima bantuan lansia. Seperti itu. Belum juga ya Pak. Tunggu sebentar Pak. Kita sahabat Sia di mana saja berada, kami juga membuka komentar karena kita lagi streaming Pak di RAL FM juga di 100.8 FM. Juga live dari Facebook. Jadi ada beberapa penanya yang misalnya ada dari Facebook bisa menuliskan di komentar live tentang pertanyaan ke Kepala Kadis Sosial juga ya. Oke. Nantinya Fem kalau tidak bisa sejawab karena waktu boleh langsung ke kantor kami. Baik Pak Siap. Karena memang waktunya Pak Kadis juga sempit, jadi warga-warga yang di sini yang memang mungkin malu untuk bertanya langsung ke beliau, boleh langsung ke bisa kantor, langsung ke Kepala Kadis Sosial di kantor ya, Dinas Sosial atau di Youth Center yang terletak di Megamas. Boleh datang kami melayani. Baik. Siap. Anda tengah mendengarkan RAL FM, Orang Manado Radio. Ya, kembali lagi sahabat saya masih dengan Femi di sini dan saya sudah Bapak kalau ingin masih bertanya, jadi bagusnya memang ketemu Pak Kadis di Youth Center juga atau di kantor ya Pak Kadis ya. Iya, ya sahabat saya mengingatkan kembali live di FB-nya Facebook-nya RAL FM. Jadi ada pertanyaan dan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan kami juga sedang streaming di RAL FM 102.8 FM. Saya masih menerima line telepon untuk sahabat saya yang ingin bertanya ke Kepala Dinas dan atau juga Pak Jufri yang merupakan koordinator penyaluran. Oke, silakan. Kita sudah punya penanya Pak. Iya, di 0811435128. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Pak Sani. Iya, selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak. Oke. Insya Allah yang di situ juga sehat-sehat semua Pak. Iya, sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih. Ya gini Pak, saya mau nanya Pak berkaitan dengan bantuan sosial. Dari mana Pak? Dari mana dan ya. Bapak siapa? Iya. Iya, nama saya Salim, saya dari Pal2 Bu. Dari mana? Saya Salim dari Pal2. Pak Salim dari Pal2. Salim, oke Pak Salim, apa kabar? Baik, silakan Pak Salim. Silakan. Iya. Jadi gini Pak, Pak Sani saya mau nanya soal bantuan sosial yang pertama. Pertama ya. Gimana dengan bantuan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus Pak? Yang pertama. Yang kedua, saya penerima bantuan COVID. Iya. Iya Pak. Iya. Ini kan masih berlanjut ini begini. Iya. Apakah ada bantuan tahap ketiga Pak? Iya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Baik Pak Salim, pertanyaan yang bagus pertama, mereka yang berkebutuhan khusus terkait dengan program ini kita sudah di triwulan 1 sudah terlaksana, tetapi kalau datanya ada, tolong Pak Salim masukkan namanya, kita cek lagi dan akan dimasukkan di program penanganan program yang berkebutuhan khusus ini. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, kenapa beda? Memang beda Bu. Jadi tahap pertama ada 5 item. Kalau tahap bansos tahap pertama ada 5 item, yaitu 10 kg beras, 2 kg gula, 15
mie instan 10, baru 4 kopi 3 saset dan beras. Ya. Jadi kalau tahap pertama Bang Salim ada 5 item. Tahap kedua tinggal 3 item. 3 item itu adalah 10 kg beras, 15 ikan kaleng dan 4 buah masker. Dan ini semua berlaku untuk semua, bukan dipilah-pilah, bukan PAL 2 sekian, malah lain tidak. Jadi beda. Jadi tahap pertama, singkatnya tahap pertama ada 5 item bantuan untuk bansos. Tahap kedua tinggal 3 item, jadi semua bareng. Jadi rata disamarkan. Rata, tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tahap ketiga kita menunggu petunjuk karena itu tergantung anggaran. Kalau masih ada bansos tahap ketiga. Baik, Pak Kadis. Kita lanjut dengan yang dari Facebook, Pak. Apakah ketika pandemi ini dari akun Zuriati Munwarfa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika pandemi COVID-19 ini gimana dengan pedagang yang sudah dirumahkan dan menjual online dan masih ada yang belum tercover bantuan maksudnya? Sama dengan pertanyaan tadi Kak. Jadi pada prinsipnya kami sekali lagi Dinas Sosial hanya menyalurkan sesuai dengan database yang diberikan. Database, ada teman-teman kepala lingkungan. Kalau memang belum tercover, belum dapat, tolong cek lagi kemudian masukkan lagi. Kita akan cross check dengan kepala lingkungan dan Bapak Ibu Lurah apa betul ini memang belum terdata. Kalau memang belum, kami akan tindak lanjuti. Mana torong be palak lingkungan Wawonasa dan juga Karame, Pak Ibu Wendy dan Ibu Pala Rina. Ya, ini Pala Wawonasa lingkungan sini Pak Kadis. Kalau terkait dengan data kami. Mungkin juga ada penjelasan sedikit. Ada warga yang tadi sempat menanyakan bahwasannya ada yang sudah menerima bantuan sosial berupa sembako, tapi kemudian dia menerima lansia. Mungkin ada yang bisa dijelaskan dari kedua Pala yang ada di sini. Baiklah, dengan saya Pala Wendy Kasim, Karamik Lingkungan Anam. Kalau khususnya di Karamik Lingkungan Anam, Pak, memang lansia yang kita kasih, tapi yang lansia produktif, yang masih mencari, kan ini dampak COVID. Jadi ini ada terdampak. Iya, ada terdampak dengan COVID, mencari, makanya kita masih kasih. Tapi dia tidak tercover di program lansia, masuk. Ada Pak. Coba tolong cek lagi, jangan sampai double. Dia masih produktif Pak. Iya, kita cek lagi ya, jangan sampai salah ya. Untuk Pala singkat. Terima kasih. Nama saya Rina Supura, Kepala Lingkungan Wawonasa Lingkungan 5. Kalau khususnya Wawonasa, kalau sudah menerima lansia Pak, sudah tidak dapat menerima lagi bantuan COVID-19. Iya. Iya, memang sudah diarahkan kepada di kantor lurah bahwa yang mana kalau orang sudah menerima lansia tidak bisa lagi menerima. Bantuan COVID. Terima kasih. Ya, seperti itu Pak Kadis dan Sabastia, bahwasanya memang di Kelurahan Karame ya Pala Wendy dan Kelurahan Wawonasa memang memilah mana yang berhak menerima untuk bantuan sosial dan juga lansia. Jadi yang sudah menerima lansia tidak akan menerima bantuan sosial berupa sembako. Begitu juga sebaliknya yang sudah menerima bantuan sosial tidak akan seperti itu ya Pak Laweni pengaturannya. Nah nanti kalau ada Sabastia yang ingin dialog dengan Pak Kadis yang lebih panjang lagi, silakan ke kantor Dinas Sosial atau di Youth Center bertemu dengan Pak Kadis dan juga Pak Jufri ya. Beliau juga bagian penyaluran bantuan sosial Bu Pala Pak Jufri Sondokan. Beliau merupakan Ada yang mau bertanya Bapak-bapak yang di sini mungkin terkait dengan bantuan sosial? Ada lagi? Mau tanya Pak? Mari silakan. Kenalkan nama dan dari lingkungan mana? Saya ada jualan. Nama saya Hilman Rauf. Herman ya Pak Herman. Hilman. Dulu saya tinggal di sini di lingkungan ini, tapi saya sudah berpindah di Mahau lingkungan 7. Mahau sekarang ya Pak Lingkungan 7. Dan
berapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, rumah saya kebakaran. Iya. Di mana? Di Mahau lingkungan 7 ada kebakaran. Sudah apa bantuan kebakaran? Belum. Jadi nanti kita. Iya. Oh ya silakan Pak Kadis. Mahau lingkungan 7 ya. Iya, biasanya pala kita langsung dilaporkan. Dinas sosial biasanya ketika laporan masuk dari pala lurah paling lambat esok atau lusa di follow up. Langsung di follow up. Oh, iya. Tidak pernah apalagi ini sudah dengan bulan. Lingkungan berapa Pak? Lingkungan 7. Lingkungan 7 di Mahau. Apa? Lingkungan 7 di Mahau. Iya, kami nanti di follow up. Iya, nanti dicatat. Iya, didata untuk Mahau lingkungan. Dari keluarga siapa? Nanti keluarga Hilman Rauf. Hilman Rauf. Iya. Nah, nanti Pak dicoba Herman, ditindaklanjuti. Ya. Nanti kita cek karena kalau dinas sosial, mohon maaf, ini kalau memang kami yang terlambat dapat informasi pada prinsipnya laporan itu kami dapati dari Pala dan Lurah. Baik. Jadi kalau kebakaran kita paling lama 1-2 hari itu sudah tuntas karena Pala Lurah langsung lapor. Kecuali tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan, ya seperti itu. Iya. Nanti rumah yang terbakar. Rumah ya Pak Irman. Iya. Elan cek catat akang kontrol cek. Oh iya, nanti tolong nanti dicatat dan iya. Nanti kasih masuk data Pak. Iya. Kalau memang belum ya. Kalau memang belum coba di follow up. Pasti akan di follow up. Pak, masih ada lagi yang ingin. Ada sahabat Sia yang ingin bertanya atau mau di line telepon 0811435108 dan juga warga-warga yang ada di sini yang ingin bertanya, silakan Pak, singkat jelas dari mana dan kelurahan mana. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, saya sangat tertarik sekali. Ya, makasih. Apalagi Bapak Kadis sendiri yang turun. Ya. Ini adalah kami memberikan apresiasi yang besar karena langsung Pak Kadis yang turun. Pertanyaan saya Pak, mengenai masalah lansia Pak ya, karena walaupun ada yang sudah didata Pak, tapi sampai sekarang juga belum menerima. Belum, oke, terima kasih. Ya, itu Pak. Iya. Baru yang dijelaskan oleh Pak Wendy tadi, bahwa kalau misalnya lansia sudah menerima, lansia tidak dapat apa-apa lagi Pak. Iya, itu yang kami ingin tanyakan. Iya. Dan saya mohon Pak, mudah-mudahan lansia-lansia yang sudah tercover, yang belum dapat, mudah-mudahan Pak, mereka akan mendapatkan haknya. Iya. Ini pertanyaan, terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, silakan Pak Kadis. Jadi jawabannya sama. Kalau memang Pala ini data warga lingkup. Iya. Iya, cek lagi datanya. Kalau memang belum dapat, layak kita koordinasi dengan keuangan. Karena terkait dengan bansos lansia, tupoksi dinas sosial adalah bagian verifikasi data. Karena bansos lansia anggarannya ditata di keuangan, bukan di dinas sosial. Tetapi kita berhak untuk verifikasi terkait dengan data. Baik. Berhubung Pak Kepala Dinas Sosialnya lagi harus menghadiri suatu kegiatan. Iya. Iya. Ya, satu kegiatan. Mari Pak Lurah. Satu kegiatan, jadi kita terbatas oleh waktu. Iya. Mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan untuk closing statementnya. Dimulai dari, silakan Pak Kadis. Terima kasih para pendengar setia Radio RAL. Sini sudah ada Pak Lurah. Ini tokoh-tokoh masyarakat. Sebagai closing statement dari saya, pertama terima kasih karena sudah diundang hadir talk show saat ini dengan Radio RAL. Kebanggaan kami. Terima kasih banyak. Kami bersyukur karena ada kesempatan untuk kami boleh dialog langsung dengan masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, itu bukan unsur kesengajaan, tetapi yang namanya program kalau ada kurang sana sini mari kita benahi ke depan. Ada teman-teman kami di lapangan, ada Bapak Ibu Lurah, ada Pala untuk bisa kita koordinasikan itu. Jangan cari salah, tidak ujung-ujungnya kita tidak akan artinya satu dalam kebersamaan.
Tetapi mari kita saling melengkapi jika ada yang kurang untuk kita benahi ke depan supaya lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tadi saya dengan Pak Juf lihat beberapa warga lewat masih belum pakai masker, Ibu. Iya, belum disiplin menggunakan belum masker. Disiplin. Ya. Ini Pak Wali selalu ingatkan, ini jangan pandang enteng dengan kondisi ini. Protap kesehatan tetap dilaksanakan. Kalau mau keluar rumah pakai masker. Betul. Kalau mau masuk di rumah orang lain di tempat-tempat ada tempat cuci tangan. Kemudian tetap jaga jarak. Kemudian jauhi kerumunan. Itu tetap kita laksanakan. Jangan pandang enteng dengan sikon ini. Ingat Manado sekarang status kondisi udah 1.600 kalau tidak salah yang terkonfirmasi positif. Iya. Kan kita bersyukur memang sudah di zona orange. Tetapi bukan berarti kita sudah aman. Kita harus tetap waspada supaya status ini bisa lebih bergerak positif. Habis orange baru kuning kalau tidak salah. Nah kalau di zona hijau itu lebih bagus, harusnya kita sudah aman. Barangkali ini dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Kosong segmen untuk Pak Jufri mungkin bisa menambahkan untuk yang penyaluran bantuannya. Tambahan untuk masyarakat yang belum menerima bantuan, kalau belum, khusus Kecamatan Singgil jadi dapat menghubungi pemerintah kelurahan, Pak Lurah, nanti dapat diajukan untuk penerima bantuan itu. Yang sebaiknya itu yang belum dapat itu, yang belum dapat. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Jufri. Untuk Pak Lurah Wawonasa, Pak Hussein, silakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan sedikit saja, Pak Hussein. Ya, terima kasih banyak kepada. Mohon izin Pak Kadis, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis untuk Kelurahan Wawonasa, semua Pak tercover, bahkan bantuan maupun lansia. Luar biasa. Semua Kelurahan Wawonasa tercover. Kalau tidak ada, itu yang kami selalu bersama-sama dengan Kepala Lingkungan untuk mengambil datanya karena ada tambahan. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan Pak Kadis, Kelurahan Wawonasa kemarin pada saat penyaluran bansos maupun lansia tercover semuanya. Ya, luar biasa untuk orang Kelurahan Wawonasa toh, ya. Pak Lurah, ya. Semoga juga Pak Lurah, soalnya Pak Gadis tanya-tanya kok, Pak Lurah baru sampai, luar biasa. Baik, sahabat saya, karena mengingat waktu dengan Torong Pak Kadis sudah harus beraktivitas di tempat lain. Jadi untuk pertanyaan atau apapun yang berkaitan dengan bantuan sosial, silakan datang langsung ke Youth Center atau kantor dinas sosial. 102.8 FM Radio RAL.